Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Nizar Ali MAG mengunjungi UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi dalam rangka fokus group discussion pembinaan ASN pejabat di lingkungan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Mengawali kunjungannya, Profesor Dr. Haji Nizar Ali MAG langsung menuju ke gedung perkuliahan terpadu lantai 3 yang nantinya dipersiapkan untuk Fakultas Kedokteran, didampingi Rektor UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, Profesor Dr. Suaidi Asyari MA PhD, beserta dengan jajaran pimpinan. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia beserta dengan rombongan menuju Aula Rektorat UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi untuk kegiatan FGD pembinaan ASN pejabat di lingkungan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. FGD kali ini bertema meningkatkan kinerja, loyalitas, dan kebersamaan ASN pejabat sebagai upaya transformasi perguruan tinggi ranking dunia. Pada kegiatan FGD ini turut dihadiri Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rofiko Ferawati SEMEI, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Bahrul Ulum MA, Kepala Biro AAKK Dr. Munir MA, Kepala Biro AUPKK Hajasri Ilham Lubis LC MPDI, para dekan, wakil dekan, kepala unit, kepala pusat kajian, ketua dan sekretaris prodi di lingkungan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Dalam laporannya, Rektor UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, Profesor Dr. Suaidi Asyari MA PhD, mengatakan bahwa usia menjabat sekitar 2 tahun 10 bulan. Syukur alhamdulillah dalam masa waktu tersebut bisa memperoleh pencapaian besar. Ada di antaranya sekitar 3.000% tingkatan kita dari tampilan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, kita muliakan Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Nizar Ali. Terima kasih Bapak Profesor berkenan untuk datang di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Kalau bahasa Jambi itu adalah muniang lindu kan Bapak untuk datang di UIN kami ini Pak. Kita katakan aplaus satu kali lagi. Beberapa waktu yang lalu, ya berarti sekitar 6 tahun yang lalu, Pak Sekjen ke Jambi ini untuk peletakan batu pertama pencanangan gedung yang kemudian menjadi gedung SPSN di sebelah sini. Dapat kami laporkan Pak Sekjen, tahu ini saya terpaksa milih di mana yang dilaporkan dalam waktu yang sangat pendek ini. Kami ini rombongan yang pejabat sekarang ini baru menjabat 2 tahun 10 bulan Pak Sekjen. Persisnya 2 tahun 10 bulan. Dan alhamdulillah dalam masa 2 tahun 10 bulan tersebut kita sudah memperoleh begitu lumayan banyaklah capaian. Sebagian di antaranya itu yang sampai 3.000% peningkatan kita dari tampilan kita sebelumnya. 30% itu kecil atau besar ya? Besar, tepuk tangan lah. Mengundang Pak Sekjen. Nah gitu Mas Sekjen. Karena mengapa? Kami sudah lama juga sebenarnya merindukan kegiatan-kegiatan nasional di UIN Jambi ini.
Tapi setelah kami lihat wajah kami itu, kami coba menahan diri sampai kira-kira wajah kami itu layak ditampilkan di depan Pak Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Mohon izin kami laporkan Pak Sekjen yang hadir di sini, para wakil rektor, para dekan hadir semua nih kelihatannya. Alhamdulillah. Kita kasih aplaus untuk para dekan yang hadir. Dekan terbiar nggak sini? Para dekan hadir semua. Ya kita semua. Jadi seluruh pejabat insya Allah hadir kecuali menyampaikan izinnya Pak Sekjen. Ada memang tugas tertentu tadi kita beri izin untuk tidak hadir, tapi semuanya kita undang. Kita tahu waktu kita pendek, tapi tertuang dalam sini semua capaian-capaian tersebut. Karena habis ini Pak Sekjen akan menunjukkan will. Jadi kami mencoba menyesuaikan diri. Ada tabloid one year journey, itu capaian tahun pertama, yang itu ada yang sampai 13.000% kalau nggak salah. Kemudian yang tahun kedua ini juga capaian kita yang relatif besar. Di antaranya yang kami merasa perlu untuk disampaikan. Untuk perankingan dunia Pak Sekjen, kami itu di bawah Times Higher Education itu di seluruh Indonesia ini yang masuk dalam ranking itu 28, UIN Jambi masuk ranking 20 bersama Binus. Alhamdulillah di bawah Kementerian Agama kita satu-satunya yang masuk ranking tersebut. Mohon izin. Nah, kemarin sekitar 2 bulan yang lalu kami dapat kabar, sudah dapat email dari Times Higher Education World University Ranking. Kita itu insya Allah akan masuk ranking yang umum itu, termasuk kelompok sekitar 20-an ranking di Indonesia ini, dan juga kelihatannya bakal satu-satunya di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita sudah dapat emailnya Pak Sekjen. Yang kemarin pertanggal 7 April kita diundang ke Skotlandia, di Eropa. Tapi kita terlambat menerima undangan dan pada waktu itu juga masih kondisi COVID. Dan insya Allah belakangan ini sesuai dengan arahan Bapak Dirjen dan tentu juga Bapak Sekjen dan Kementerian Agama Republik Indonesia, kita sedang mengajukan 7 program studi baru. 5 diantaranya kemarin nanti saya sampaikan juga kepada yang tim-tim yang mengajukan, termasuk Fakultas Syariah Hukum. Ya, jadi saya sudah ketemu langsung dengan Bapak Direktur Kelembagaan dan ternyata seharusnya itu sudah ditandatangani. Pak Dirjen Nizam itu ternyata waktu ke Amerika itu berobat dan sampai sekarang itu belum sehat amat. Jadi dia ngantor sekarang itu, saya menyampaikan ini supaya clear. Mereka dia ngantor itu paling lama itu 2 jam per hari, sementara tumpukan itu 1000-an lebih yang mau ditandatangani. Punya kita yang prodi itu ada di situ. Clear sekali Bapak Direktur mengatakan sudah siap ditandatangani. Kalau sekiranya delegasikan kepada Direktur, 2 prodi siap ditandatangani hari ini juga. Nah, kemudian yang fakultas yang statistika, sistem informasi arsitektur itu mereka kesulitan menjadi reviewernya. Saya aktif sekarang sudah dapat, dan juga dalam waktu yang tidak terlalu lama dia bilang akan keluar izinnya. Nah, khusus untuk fakultas hukum Pak Rekan, ketua prodinya ada? Belum saya izinkan itu, belum saya izinkan. Bapak Ibu masih ketua prodi. Jadi itu ternyata Pak Dekan masih moratorium, cuman saringannya itu nggak begitu ketat sehingga keluar untuk kita. Maka kita submit, ternyata kita masih moratorium. Kalau mau dilanjutkan Pak Rektor, dia bilang ajukan skema kerjasama atau buat prodi yang kemarin diubah nomenklaturnya, yaitu kekhususan pidana elektronik yang pernah kita usulkan kembali. Mudah-mudahan itu bisa berhasil. Jadi 5 prodi itu pada prinsipnya bukan kelemahannya pada kita, jelas sekali sampaikan kepada, dan saya melihat betapa Bapak Direktur itu menyampaikan maafkan kami karena keterlambatan ini. Nah itu, jadi tidak perlu khawatir itu, karena itu akan proses. Khusus untuk Fakultas Kedokteran Pak Dirjen, Pak Sekjen, kami sudah presentasi di KKI, PBID, Direktur Kelembagaan dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan kami sudah dikunjungi oleh Ibu Dirjen dan Ibu Direktur Ketenagaan, dan jelas sekali dia nyatakan kepada saya, Pak Rektor, kalau fasilitas ini dengan fasilitas yang mendukung ini sudah yakin jauh lebih bagus daripada Universitas Negeri Padang.
Langka, saya bilang izin Bu Dirjen bisa nggak kami didoakan supaya lancar. Besok saya akan ketemu dengan Pak Menteri. Nah, insya Allah besok paginya saya lihat ada foto dia tampil di DPR RI. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama dan mudah-mudahan dorongan dan barokah serta syafaat dari Bapak Sekjen Kementerian Republik Indonesia, kita akan segera memperoleh izin Fakultas Kedokteran UIN Sultan Toha. Izin saya melapor Pak Sekjen, yang tinggal sekarang itu hanya rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Pak Sekjen. Oleh karena itu terima kasih apa yang sudah sampaikan Pak Sekjen, dan mohon kami diberi arahan termasuk juga skema langkah-langkah kerjasama. Ini akan ditransformasi menjadi rumah sakit kerjasama yang sekarang kita coba ambil langkah adalah kerjasama dengan Pertamina. Tadi Pak Sekjen sudah menyampaikan sepintas, mohon kami diberi arahan Pak Sekjen untuk melangkah ini, ambil langkah ini, dan kami siap untuk bekerja. Ini para pejabat-pejabat kami siap untuk melihat fakultas dan prodi baru tersebut di bawah bimbingan dari Bapak Sekjen dan barokah serta syafaat dari Pak Sekjen. Terima kasih banyak dan mohon kami diberi arahan. Pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Nezar Ali MAG juga mengatakan sangat mengapresiasi kinerja Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dalam memimpin UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi meskipun belum lama menjabat. Baik, saya tentu atas nama Sekjen tidak ada alasan untuk tidak mengapresiasi. Terima kasih kepada UIN Jambi di bawah kepemimpinan Pak Sweidi ini yang telah begitu cepat capaian-capaian atau prestasi yang diraih, karena saya tahu beliau juga sama dengan saya asesor Bank PT ya, saya sudah lama off dari Bank PT sejak di Direktur Pendidikan Tinggi karena nggak boleh ada konflik of interest, jadi saya sementara berhenti sementara dari jabatan asesor Bank PT karena baik. Tentu juga tadi apresiasi kalau sudah masuk dalam ranking, tapi perlu diingat juga segmen ranking ini perlu dipilih yang memiliki bobot yang menurut saya. Tapi itu sudah lumayan versi itu. Kalau kita lihat versi Time Higher Education atau The singkatannya itu, maka fakultas perguruan tinggi Asia aja Singapura NUS itu rankingnya 25, Nanyang 47, UM 301, terus kemudian Thailand UI ITB itu kan 800. Jadi masih ini yang diakui ya. Kemudian versi QS World University itu nomor satunya kan Massachusetts di Amerika Serikat, kemudian Oxford, Stanford, Cambridge, Harvard rank 5. Ya, ini Asia itu menempati posisi NUS ini 13 ya, 13, dan Nanyang Technology University itu 12 ya, hampir mirip yang versi Times Higher Education ya. Jadi yang masuk 50% itu hanya Nanyang ya, NUS National University of Singapore dan Nanyang Technology University. Jadi ini yang perlu memang sebenarnya NUS itu kan kecil, tetapi dia memang luar biasa ya. Kalau kita contoh karena sudah masuk dalam 10 besar dunia lah ya, untuk ranking Asia Tenggara. Nah ini tentu UIN Jambi juga harus mampu bersaing. Harapannya sebenarnya udah nggak perlu masuk 1000 dunia yang top itu aja sudah hebat ya. Karena jumlahnya betul ini di dunia ini kan ratusan ribu kan. Kalau masuk 1000 itu udah luar biasa kan mungkin. Ya, oke aja sama UIN 800-an rankingnya. Ya. Kalau masuk
900 di Jawa Barat menurut saya. Jadi kalau kita melihat itu adalah tentu kompetitor kita memang kompetitor di lingkungan Kementerian Agama, ya. Nah, baru setelah itu teritorial dengan universitas yang ada di Jambi ini berapa? Kira-kira nomor berapa? Kalau di UIN Jogja nggak bisa makan UGM, karena satu anggaran UGM itu sama dengan seluruh perguruan tinggi PT KIN. Mana bisa membuat program-program unggulan yang luar biasa. Tentu ini ya berarti memang padahal anggaran kemenang itu kan 86% kan ada di PENIS. Itu aja masih jauh dari itu. Orang Jawa bilang kan serba suki mau bion, nggak ada, mustahil. Ya, karena bagaimana kita bikin program, bagaimana mungkin fasilitas-fasilitas yang mendukung peningkatan mutu, nggak mungkin bisa kalau tidak ada duit. Nah, karena itu upaya-upaya untuk membangun jaringan menjadi sebuah keniscayaan untuk agar kita jaringan tidak hanya duit, tapi jaringan juga pertemanan, relasi itu menjadi sangat penting. Dan saya Pak Rektor ini sudah luar biasa menurut saya, jaringan relasi internasional menurut saya. Jadi ini yang patut kita syukuri punya rektor ini. Jadi saya harapkan seluruh sivitas akademika itu saya katakan sebuah fardu ain untuk mensupport rektor. Karena ini biasanya perguruan tinggi itu terseksual itu apabila ada konflik internal, dan konflik internal biasanya dipicu oleh persoalan-persoalan semilekete bahasa Dukun. Ya, bahasa Dukun begini, persoalan kecil. Jadi itu tema saya di sini, pembinaan saya adalah komitmen. Itu aja. Bagaimana kita bisa membangun komitmen, membangun organisasi yang baik. Komitmen tidak bisa dilakukan kalau masing-masing tidak punya